Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan saya ajak Anda kembali berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Tapi coba Anda jelasin dulu Bung Rocky. Tadi malam itu banyak sekali yang menunggu Anda, tapi tiba-tiba Anda nggak muncul. Ini banyak penonton kecewa juga gitu. Kemana Anda ini? Hmm. Tadi malam saya ada di tengah hutan Hmm. Kalimantan karena saya melintas dari Pangkalan Bun ke arah Lamandau dan Hmm. sinyalnya betul nggak ada tuh. Hmm. Karena saya janji untuk bertemu dengan beberapa komunitas di Kalimantan Tengah. Ya, 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 Tetapi pagi-pagi kan kita udah bikin analisis ya. buat debat itu akan fight antara Anies dan Prabowo, Pak Prabowo. terutama dua soal tuh yang kita bahas itu, yaitu tentang Pak Prabowo mengerti secara detil keadaan pertahanan kita tuh. Bahkan dia mampu untuk menyelundupkan semacam kecemasan bahwa kalau tidak ada persiapan kita Hmm. bisa jadi bulan-bulanan asing gitu. Hmm. Tetapi masalahnya kan di dalam debat itu apa yang kita ketahui secara faktual bisa berbeda secara virtual nanti tuh. Hmm. Karena kelihatannya Pak Prabowo nggak bisa memanfaatkan situasi debat itu dengan cara yang sangat santai gitu kan. Hmm. Padahal pihak Anies dan Ganjar dari awal udah siap-siap untuk Hmm. mengeksploitasi sisi negatif dari panggung kampanye, terutama pada kepribadian Pak Prabowo yang cepat emosi kan. Hmm. Jadi Hmm. di situ sebetulnya intinya tuh. Dan karena itu dari awal kita udah prediksi bahwa ini Anies akan mengulangi lagi. Tetapi harusnya ada tim dari Pak Prabowo yang menduga dengan kuat dengan ballpark estimation, Hmm. apa namanya itu, mengukur dengan cara yang masuk akal bahwa Prabowo akan dilemahkan dalam soal penampilan virtualnya di publik itu, bukan pada soal esensi pertahanan. Karena bagaimanapun apapun yang dikritik orang pada Prabowo, Prabowo udah menjalankan itu dan harusnya dia pertanggungjawabkan dengan membela, Hmm. bukan dengan menyerang balik, karena ini Hmm. cuma taktik debat sebetulnya. Jadi Anies dan Ganjar itu kira-kira bersepakat untuk mengeksploitasi watak Prabowo, bukan tentang kebijakannya. Nah, kebijakan itu cuma ditempelkan untuk memperlihatkan Prabowo ini pasti ngamuk nih, pasti ngamuk nih. Kan itu yang ditunggu kan. Publik Ya, juga begitu, udah dikondisikan mau nunggu Prabowo ngamuk, kira-kira begitu. Dan iya, itu iya. yang kemudian terjadi di panggung. Sebenarnya kan sejak awal Anda sudah memprediksi ya, Bung Rocky kemarin bahwa Anies unggul gitu. Tapi kan dengan latar belakangnya Pak Prabowo sebenarnya kita tidak menduga bahwa situasinya telak semacam itu. Karena tadi malam kan terkesan bahwa Pak Prabowo mencoba menarik Ganjar gitu dalam kubu dia sebagai teman gitu. Malah disebut, kita kok sering sepakat ya apakah kita satu guru. Ya satu guru ini mungkin maksudnya Pak Jokowi. Tapi kan sekarang Ganjar udah merasa bukan Jokowi bukan guru dia. Itu poin-poin yang secara gampang kita temukan di dalam semua debat politik bermutu di luar negeri. Semua debat yang substansial itu tidak akan dihasilkan maksimal kalau cara berdebat itu terlalu sopan. Justru ketidaksopanan itu yang ditunggu di dalam upaya untuk menaikkan rating. Anies pasti menunggu ketidaksopanan Prabowo, ketidaksopanan publik ya. Demikian juga Ganjar tuh. Jadi ini strategi yang dibaca dengan lebih awal oleh Ganjar dan Prabowo dan Anies tuh. Dan tawaran-tawaran Prabowo untuk ya nanti kita sehingga nggak mungkin, karena di depan mata kita mau lihat bagaimana ekspresi Prabowo itu harusnya dengan tenang. Saya bilang, saya kuasai persoalan. Jadi udahlah, Anda mau cecer saya dari sisi mana, asal Anda tidak menguyak-uyak sesuatu yang sifatnya privat, maka saya bisa jawab semua kan. Kan mestinya dengan tenang Prabowo katakan itu. Tetapi Prabowo, kita tahu karakter Prabowo diviralkan sebagai gemoy, tetapi di atas panggung kembali lagi watak yang watak komandois pada diri dia. Nah ini yang ditunggu untuk dieksploitasi oleh netizen tuh. Jadi pasca Prabowo ngomong, walaupun Prabowo sebetulnya masih punya kesempatan untuk bukan menyerang balik, menerangkan dengan tenang, tapi udah terburu dimakan oleh suasana dan Prabowo tidak bisa menenangkan dirinya lagi kan. Tapi itu soal yang saya sebut psikologi panggung itu beda dengan hasil latihan di luar panggung, dan selalu itu akan terjadi tuh. Sinis-sinisnya orang kalau di atas panggung dia mesti
berupaya untuk membalikkan situasi. Nah, kesempatan itu kan momen yang 2-3 detik itu di kepala tiba-tiba ada ide, lalu mengatakan apa bedanya sih Ganjar, saya dan Caimin, kan kita tiga-tiganya anak buah Jokowi. Itu bisa bikin Hmm. orang tertawa justru. Ya, ya, ya. Ya kan sebenarnya begini ya, diserang itu kalau dalam debat belum tentu apa ya, belum tentu kalah ya kalau dia bisa memainkan itu kan, apalagi kan orang Indonesia ini culture-nya itu memang belum sesiap seperti Anda katakan, debat itu yang bersifat ofensif, bahkan kalau perlu menguliti begitu ya. Iya. Tapi tadi malam itu justru kita nggak lihat Pak Prabowo memanfaatkan itu, kalau dalam silat kira-kira meminjam tenaga lawan lah begitu. Nah, itu yang mestinya tuh selalu begitu. Hmm, Bahkan mestinya provokasi orang nyerang. Kalau hmm, saya akan provokasi serang saya supaya saya hmm, lebih enak serang balik kan. hmm, Tapi itu betul-betul dibutuhkan 2-3 detik di kepala itu. hmm, Itu hmm, oke, dia pasti serang ini, oke, hmm, ini paling 2-3 hmm, alternatif jalan untuk nyerang balik udah ada di kepala kan. Itu gampang begitu kan. hmm. Tetapi itu yang tidak dikondisikan pada Pak Prabowo karena udah dua kali timnya Anies itu kira-kira mempelajari Hmm, debat-debat sebelumnya tuh bahwa Prabowo hmm, pasti akan ngamuk kalau diulangi lagi soal etik, hmm. pasti akan ngamuk kalau diucapkan lagi soal hal-hal yang sifat seorang ketiga atau apa namanya orang dalam Ya, di dalam proyek-proyek ya di ya proyek-proyek proyek. di Kemenhan ya, ya. Yes itu. Hmm, hmm, Seperti Pak Prabowo bilang ya Pak Anies nggak etik juga tuh. Kan dia mesti terangkan lebih cepat kan. Nggak hmm, etik misalnya karena Anda juga sebetulnya minta Jokowi kirim wakil presiden Jokowi yang adalah Cak Imin yang sampai sekarang masih menteri. Itu juga nggak etik sebetulnya. hmm. Tapi kalimat itu nggak bisa keluar. Kan mestinya tega aja Prabowo katakan. eh siapa? Caimin eh di DPR, iya, menterinya ada, Cak menteri Imin kan PKB-nya. bukannya. Hmm, Ya dia bisa sindir itu kan bukannya Cak hmm, Imin masih ada kasus dan tidak hmm, etik juga orang yang belum selesai kasusnya walaupun itu masih soal kasakusuk diambil sebagai wakil presiden oleh saudara Anies kan hmm. itu menimbulkan wajah itu tiba-tiba menjadi Hmm. menjadi lemas Iya, nggak ya. tegang lagi kan itu Hmm. hanya untuk mengumpankan persoalan setelah itu kan bisa dikoreksi lagi yang saya maksud adalah ABCD kira-kira begitu Hmm. tekniknya tuh. Ya, 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 ya. Oke, jadi selain persoalan konten, jadi sebenarnya debat ini apa ya, punya ilmu tersendiri. Dan terutama saya kira selain retorika juga ilmu psikologinya itu penting sekali di sini ya, Bung Rocky. Ya itu yang saya mau terangkan sebetulnya kan. Hmm. Kan semuanya yang terangkan Hmm. Anies itu ya normatif Ya. juga sebetulnya. Tetapi kan kita udah duga Anies hanya bisa ngomong begitu karena dia tidak melakukan kebijakan kan. Jadi Mhm. Anies terbebas dari beban untuk mempertanggungjawabkan kebijakan. Karena itu Hmm. dia ambil metode sebagai guru yang memprediksi dan kemungkinan-kemungkinan buruk kalau persiapan-persiapan itu hanya didasarkan pada kecurigaan serangan. Kan itu semuanya kita pelajari di di foreign affairs atau di economies yang kemarin bikin data bahwa keadaan dunia itu justru mengalami defisit demokrasi karena perlombaan senjata terhalang sorry perlindungan alam lingkungan terhalang oleh perlombaan senjata semua itu kan pasti dibaca Anies kan jadi Hmm. Pak Prabowo juga pasti baca foreign affairs baca di ekonomis kan tetapi soal kita atau soal panggung itu kan lain dengan soal untuk menerangkan jadi begitu terbaca tadi psikologi yang rapuh pada Prabowo itu akan dikepung oleh baik Anies maupun Ganjar. Nah Ya, ya. kita sekarang mesti terangkan bahwa yang kita tonton itu ada psikologi panggung, bukan lagi sosiologi pertahanan. Ya, ya, ya. Oke. Tetapi ya, Bung Rocky, yang di panggung dan kemudian gestur mereka, ucapan mereka itu kan menunjukkan ini kelihatannya memang seperti yang kita berkali-kali bahas. Mereka ini sekarang berdua, kubu 01 dan 03 ini sudah menjadikan Pak Prabowo sebagai common enemy kan. Itu kelihatan sekali dan saya kira ini bukan persoalan Prabowo. Sekali lagi kita masih ngomong ini adalah persoalan Jokowi di belakang itu semua kan. Anies juga punya persoalan dengan Jokowi dihambat-hambat supaya jangan jadi calon presiden. Ganjar juga begitu, dia pernah di PHP oleh Jokowi dan lebih parah lagi saya kira hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP kan begitu. Itu maksudnya kan Prabowo mestinya dia bercanda, iya saya tahulah kalian akan hajar saya Ya, ya, karena ya, ya, kalian ya. berdua Hmm. karena Ya, ya. kalian berdua dendam pada Jokowi. Tapi Hmm. kenapa sih saya yang mesti dihajar kan? Langsung Ya. aja hajar Pak Jokowi. Saya juga bisa terangkan kembali nanti pada Pak Jokowi kan itu yang Hmm. kita sebut sebagai Ya. kemampuan untuk membalikkan situasi. Dan itu kalau Pak Prabowo bilang begitu itu pasti gugup Anies dan Ganjar. Kan nanti Ganjar dan Anies akan
berupaya untuk cari kalimat. Enggak, kami enggak bersekutu, enggak Ya, ya. bersekutu untuk menghajar Anda kok. Kalau begitu menghajar siapa? Jokowi. Itu namanya retorik di dalam debat kan. Ya, Tapi ya. itu udah terbaca juga oleh tim pelatih masing-masing bahwa udah nggak ada eksploitasi aja soal etika tuh. Akhirnya soal etika muncul lagi. Ya, Dan ya, itu ya. debat berikutnya pasti itu juga tuh. Karena Ya. hanya itu yang mampu untuk membuat Pak Prabowo kehilangan grip terhadap kebijakan yang dia buat kan. Kan mestinya Prabowo bilang, iya Anda berupaya Anda untuk mencari celah, tetapi saya sudah melakukan itu. Dan sekarang saya bertanggungjawabkan di depan panggung. Anda hanya mempertanggungjawabkan teori Anda kan. Kan itu teknik yang enak juga kan. Ini bukan kita ngajarin, tapi kita setelah pasca debat baru kita buka sebetulnya. Bahwa ini sebetulnya yang mesti diperlihatkan oleh Prabowo. Tapi sebenarnya Bung Rocky, kalau Anda lihat, Anies ini kan sebenarnya sudah mulai memancing sejak awal percakapan sebenarnya, dan Pak Prabowo sampai setidaknya sepertiga dari perjalanan debat itu mampu menahan diri gitu. Tetapi karena terus ditekan akhirnya jebol juga begitu. Ini ya itu yang simulasi dibikin pasti. ya. Tim Ganjar dan Anies mungkin kirim semacam perjanjian. Coba kita angkat dulu sisi negatif dari Prabowo, yaitu emosinya tuh. Dan itu dihitung kira-kira dia bisa bertahan berapa lama ya. Dan sebetulnya kan gampang sekali untuk mengatasi soal-soal yang diucapkan secara ofensif oleh kubu 01 dan 03. Tetapi itu harus mengandalkan kemampuan Prabowo untuk mencari kalimat efektif. Ini hanya soal kalimat efektif. Mungkin Pak Prabowo merasa ini kok cuma 2 menit bagaimana dapat kalimat efektif. Tenang aja, kalimat efektif itu pasti datang kalau kita perhatikan logik dari Anies dan logik dari Ganjar. Kan kebolongan logika itu atau apa namanya nih ya, ada loop, ada yang kosong dalam logika itu kan, itu bisa kita eksploitasi untuk jadikan serangan balik tuh. Ya, iya, iya. Oke, ini kita ngomong debatnya dulu ya, kualitas debatnya, nanti baru penilaian yang lain. Kalau Anda nilai ya kualitas perdebatan tadi malam itu di mana posisi kita ini sekarang perdebatan Pilpres kali ini? Saya beberapa kali mampir di beberapa warung menjelang masuk kota, dan semua orang lagi nonton perdebatan itu, dan kelihatannya orang nggak mau lihat lagi apa yang diucapkan. Begitu ada kesalahan kecil langsung, woi hajar, tonyok, macam tuh. Jadi saya bisa nguping sebetulnya tadi malam itu ujung dari pembicaraan yang menarik dari dua belah pihak itu. Tetapi pembicaraan yang menarik itu tidak bisa dieksplorasi lebih jauh, karena yang kita kritik kemarin itu, panelis itu nggak punya hak untuk bertanya kan. Padahal sebetulnya kalau diulas oleh panelis, justru Prabowo masih mungkin mengandalkan kemampuan dia untuk menerangkan ini polisi kami. Polisi kami ini nggak boleh orang ketahui, karena ada ketegangan baru antara Cina dan Amerika, sehingga kalau saya ucapkan di sini justru nanti akan membahayakan negara. Bukan membahayakan negara, membahayakan Pak Anies misalnya kalau terpilih, Pak Ganjar kalau terpilih. Kan itu enak kalau bicara begitu kan. Tapi saya tahu saya akan terpilih, maka lebih aman saya sembunyikan fakta itu. Kan itu maksudnya keindahan berdebat di situ kan. Walaupun nanti orang cek masa Anda akan terpilih, tapi sudah diucapkan di dalam perdebatan. Jadi formatnya ini membuat Prabowo juga tidak mampu untuk mengeksplorasi pikiran dia sendiri itu. Ya, ya, ya. Oke. Tapi kalau dari sisi demokrasi, menurut Anda, karena Anda bilang dalam debat ya memang harus seperti itu, saling serang dan kalau perlu saling menjatuhkan. Ini kita sampai di mana level kita sekarang nih? Kita belum sampai di situ tuh. Kelihatannya Pak Anies sudah mulai menganggap bahwa hak saya dong untuk mengeksplorasi psikologi orang dengan cara ofensif. Ganjar menunggu bola umpan dari Anies sebetulnya kan. Itu yang terjadi tuh. Nah Prabowo mesti mengerti itu. Prabowo bisa lanjutkan kok. Jadi kalau sekali Prabowo memperlihatkan emosinya, dia mesti cari cara untuk mengatakan emosi saya maksudkan untuk memancing perdebatan justru kan. Tetapi jangan emosinya yang dijadikan alat analisis dari netizen kan. Nah itu butuh satu kecepatan berpikir untuk membalikkan situasi perdebatan psikologi. Sebaliknya publik
tidak lagi menginginkan menonton orang bicara tentang data segala macam, karena bagi publik ya apa sih gunanya itu tuh. Kita cuma mau tahu tuh ini mau jadi pemimpin, kematangan emosionalnya cukup apa enggak tuh. Kalau pada Anies, tentu Anies menganggap bahwa udah apapun yang mau diucapkan Prabowo tuh nggak bisa saya bantah, karena data-data pertahanan pasti data-data yang disembunyikan tuh kan. Justru itu kekuatan Anies tuh, karena itu Anies masuk pada cara berpikir yang paradigmatik. Ya, ya, ya. Oke, ini kan kalau kita lihat tadi hasil tadi malam itu dari sentimen negatif dari sentimen positif dan negatif dari netizen. Ini lagi-lagi menempatkan Pak Anies di paling tinggi, kemudian dia positifnya paling tinggi dan negatifnya paling rendah. Kemudian Ganjar, sebenarnya harusnya Ganjar ini memang selalu perannya mediocre ini, dia di nomor 2 gitu. Dan yang mengejutkan Pak, sentimen negatif terhadap Pak Prabowo itu sangat tinggi. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana melihat? Ya, itu persis itu yang kita bayangkan. Ya. Ganjar sebetulnya, ya Ganjar ucapin sesuatu yang dia pelajari 2-3 jam lalu juga gampang kan, tinggal dihafal-hafal sebetulnya kan. Karena tetap Ganjar itu nggak ada poin. Dia ada di dalam kebijakan Jokowi selama 9 tahun. Tetapi di ujungnya dia berupaya untuk menerangkan bahwa ada yang salah. Itu aja udah tidak masuk akal tuh. Mengatakan ada yang salah, tetapi dia adalah anggota DPR dan Komisi 1 itu isinya PDIP banyak betul kan. Tapi itu kan nggak bisa dieksplor oleh Prabowo kan. Jadi Ganjar seolah-olah menjadi guru di situ untuk menerangkan begini loh. Iya, tapi Anda bukan guru sebetulnya. Anda pembuat kebijakan yang salah yang menyebabkan Prabowo nggak bisa menjawab kan. Jadi kelihatannya persepakatan antara Anies dan Ganjar itu menyebabkan Prabowo mencurigai itu. Jadi Pak Prabowo udah mencurigai duluan, ini apa yang mereka mau ucapin. Nah, dalam kecurigaan itu psikologi ketenangan di atas publik itu terbaca melalui ekspresi Pak Prabowo tuh. Dan Pak Prabowo nggak bisa bersembunyi dalam ekspresi wajahnya tuh. Padahal wajahnya di baliho itu bisa dimanipulasi ekspresinya. Jadi sebenarnya sejak awal harusnya Pak Prabowo harus mencurigai ada persekutuan diam-diam gitu ya antara Anies itu mesti begitu. Dia bisa dari awal, saya tahu kalian berdua ini bersekutu diam-diam. Di mana kalian merencanakan warung kopi mana yang kalian berdua? Kan itu lebih enak kan, publik langsung Prabowo tahu tuh apa namanya jebakan-jebakan yang dibuat. Nah, Pak Prabowo nggak mampu atau tidak punya kesempatan untuk memikirkan itu. Kalau dia pikirkan dari awal dia pasti akan santai itu, dan dia akan jawab dengan tangkisan-tangkisan silat yang dia kan ketua Asosiasi Silat Indonesia. Kan bunga-bunga silat itu lebih penting daripada gerakan attacking. Jadi kesempatan-kesempatan semacam ini yang sangat bagus sebetulnya diperlihatkan kepada publik, sekaligus ngajarin publik cara berdebat itu kan. Tapi Anies dari awal memang hendak menjebak Prabowo dalam soal etik itu tuh. Dan mestinya kalangan pelatih Prabowo tahu dari awal bahwa ilmunya Anies cuma satu, yaitu mengubah situasi panggung itu menjadi situasi kemarahan Prabowo. Kan cuma itu dasarnya. Dan tadi malam itu sangat berhasil ya Bung Rocky. Berhasil Anies lakukan itu. Ya. Oke, jadi kira ini kan masih ada satu debat lagi. Akan berubah atau tidak kira-kira situasinya kalau lihat begini? Debat ketiga pasti Anies nggak akan pakai lagi istilah etika, karena 2 kali itu pasti Prabowo udah bikin siap-siap. Tetapi Anies masih melihat bahwa satu-satunya cara yang nggak bisa diubah dari Prabowo adalah penampilan emosional publiknya. Dan itu nggak mungkin, karena itu karakter orang tuh. Dan Pak Prabowo bisa sangat luwes kalau lagi joget-joget, tapi jadi tegang kalau masuk dalam perdebatan tuh. Padahal Prabowo membaca teori juga tuh. Nah, Ganjar tentu ya dia akan berupaya untuk nyinyir dari wajahnya tuh kalau Prabowo terjerembab. Iya. Dan iya memang betul juga tadi malam kalau debat pertama masih sempat joget Pak Prabowo. Tadi malam tidak sempat jogetan yang muncul ada berkaca pinggang Pak. Nah, itu gaya khas Pak Prabowo saya kira itu ya. Nah, itu kemudian disempurnakan dengan cara menolak bersalaman sebetulnya. Walaupun apa alasannya, mestinya Prabowo tinggal di panggung terus, "Hai Nis, mana salaman lo?" Kan gampangnya begitu kan. Jadi kegelisahan itu udah muncul sehingga terbaca bahwa Prabowo tahu dia sudah dikeroyok tuh. Dan orang yang dikeroyok itu paling enak karena dia punya kesempatan untuk membalikkan. Gue dikeroyok nih, maka moral dia bisa ditumbuhkan kembali
dengan menganggap bahwa ini pengeroyok tuh. Jadi kalau Pak Prabowo eksploitasi dengan satu gimmick bahwa ngapain sih ngeroyok, kan ini kan debat kan, itu publik kan berbalik pro Prabowo kan. Dan Anies dan Ganjar nggak punya kesempatan untuk membalas bahwa memang mereka lakukan keroyok kok. Jadi sebetulnya itu intinya tuh. Jadi ini keahlian panggung lah, bukan keahlian logika substansi. Jadi semua keahlian estetika panggung. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Makin asik ya. Ya. Sip. Tapi tetap orang tunggu debat wakil presiden, itu yang lebih seru. Oh, seru ya itu ya Bung Rocky ya. Iya, karena di situ kan memang gak ada substansi, itu soal ngeyel doang, jago-jagoan ngeyel. Ya, oke. Mari kita lihat bagaimana Cak Imin dan Pak Mahfud mengatasi barrier psikologisnya mereka berhadapan dengan sang putra presiden ya. Nah, itu dia tuh.